Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita surah Yunus, surat yang ke-10, ayat ke-7 dan ke-8. Halaman 209. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharapkan mereka itu, atau tidaklah mereka mengharapkan liqa'ana. Liqa' berjumpa, bertemu dengan kami. Waradu, dan mereka radu, mereka merasa ridha, puas dengan kehidupan dunia. Wa tuma'annu, dan merasa tentram biha, dengannya kehidupan dunia itu. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu an ayatina, daripada ayat-ayat kami, ghafilun, mereka itu lalai. Ulaika, mereka itu, ma'wahum, tempat kediaman mereka adalah an-nar, neraka. Bima, karena sebab makanu, apa yang mereka yaksibun, mereka lakukan atau mereka usahakan dalam kehidupan dunia. Mari kita pahami, bertemu, berjumpa atau bersua dengan Allah adalah pasti. Arti bertemu bersua itu adalah saat nanti kita dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar. Lalu kita dihadapkan atau dipanggil menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, ditanyai, disidang, diadili tentang apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Itu namanya liqa. Liqa Allah atau liqa'ana. Maka hari pertemuan atau perjumpaan dengan Allah itu adalah saat yang pasti terjadi, baik untuk menerima pembalasan ataupun akibat, ataupun bertemu dengan Allah, bersua, melihat, memandang Allah di surga.
Dan itulah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, dapat melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wujuhun, wajah-wajah yawma idzin, pada ketika itu nadirah, berseri-seri yang gembira, ila rabbiha nazirah, karena mereka dapat melihat kepada Tuhan mereka di surga. Surah Al-Qiyamah gitu bunyinya. Nah, orang-orang yang tidak meyakini, tidak percaya, atau juga mengingkari saat bertemu bersua dengan Allah, bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan setelah kita tidur panjang, namanya la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharapkan, dalam arti tidak percaya, tidak yakin, sedikit pun tidak ada harapan mereka untuk bersua. Dan mereka itu radu rida, merasa puas. Waradu bil hayati dunia, merasa puas, rida dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti daripada kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Radu, rida, puas dengan kehidupan dunia, artinya dengan segala macam hal, kesenangan duniawi yang sifatnya sementara, tapi menipu dan memperdaya. Itu pun tidak banyak, cuma sedikit. Merasa puas, merasa reda sebagai ganti dari kesenangan, kebahagiaan kehidupan akhirat, di mana mereka lebih mementingkan. Dalam surat Al-A'la, wa yu'thiruna al-hayatad dunya, mereka lebih menomorsatukan, mengutamakan, mendahulukan, mementingkan kehidupan dunia, karena mereka merasa puas dengan dunia ini. Tidak sedikit pun ada harapan. Ndak aruk dengan kesenangan, kebahagiaan, kehidupan yang kekal abadi. Itu akhirat, darul hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Karena mereka memandang dunia ini memang tempat bersenang-senang, berpuas-puas, berleha-leha. Dan mereka mengetahui dunia ini hanyalah yang zahirnya saja. Ya'lamuna zahiran, mereka hanya mengetahui yang zahir minal hayati dunia, yang zahir, yang kulit-kulit nosen yang, sehingga merasa reda, merasa tenang, atau merasa nyaman dibanding dengan kehidupan akhirat. Dan mereka itu lalai, lengah, abai daripada ayat-ayat kami. Barangkali untuk membantu bisa kita cari surah Ar-Rum. Coba tanda itu. Ar-Rum surat ke-30 ayat yang ke-7. Ar-Rum surat ke-30 ayat yang ke-7. Wa'dallah, halaman 405. Wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dah, dan Allah
tidak akan yukhlif, menyalahi, mengingkari wa'dah, janjinya. Walakin, dan tetapi, aktsaran nas, kebanyakan manusia atau mayoritas manusia, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Ayat 7-nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, dan mereka itu ya'lamunya, mereka mengetahui yang zahir, yang nampak, yang nyata daripada kehidupan dunia. Artinya mereka hanya tahu tentang kulit dunia. Sementara mereka itu anil akhirah, daripada akhirat atau kehidupan akhirat, gafilun, lalai. Kita rujuk dalam berbagai macam kitab tafsir. Ada 1, 2, 3, 4 tadi yang sempat kita pelajari. Kita ambil intinya. Pertama, apapun yang Allah janjikan pasti benar, dan janji Allah itulah benar. Allah tidak akan pernah sama sekali, karena Dia Maha Benar, tidak pernah sama sekali untuk menyalahi, mengingkari, dan tidak memenuhi apa yang Dia janjikan. Termasuk membantu menolong hamba-hambanya yang saleh, yang taat. Juga termasuk untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sadaqa wa'ada, Dia menepati apa yang dijanjikan. Kalau dalam surah Ar-Rum sekelumit bahwa bangsa Romawi, Rum, di zaman Nabi, sebelum dan setelah Nabi beberapa saat, mereka adalah negara superpower, Romawi, bukan Romawi. Ada dua negara yang menguasai dunia ketika itu, Romawi dan Persia, Iran kini. Misal kini lah, Amerika dan Rusia, seperti itulah misal. Mereka lah yang menguasai dunia ketika itu. Kalau bahasanya negara adikuasa. Kalau kini kan Amerika lampian-lampian tengah geramannya. Jadi dua negara aku, satu Persia dengan Kisranya, yang kedua Romawi, Rum, dengan kaisarnya. Salah satu kaisar yang terkenal Heraklius. Kedua-duanya pernah Nabi surati, diajak untuk masuk Islam. Kisra Persia, penguasa Persia, dirobek-robeknya surat Nabi. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di masa damai itu Nabi mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, raja-raja yang ada di tanah Arab dan di sekeliling tanah Arab sampai ke Eropa. Tahun 6 Hijriah, masa Hudaybiyah. Nah, surat itu tiba di tangan raja penguasa daripada Persia, itu namanya Kisra. Penguasanya namanya Kisra. Tiba di Romawi namanya Kaisar. Dirobek-robek surat Nabi. Dianggapnya Nabi Muhammad manusia gurun, manusia hina, berani-berani menyurati, mengajak, dirobek-robek. Jadi Nabi katakan nanti negaranya juga akan dirobek-robek. Itu kisah seringkas.
Sementara Kaisar Romawi yang berpusat di Bizantium, mereka terima surat Nabi. Bahkan tokoh-tokoh Quraisy yang ketika itu ada di kerajaan Romawi berdagang, orang Quraisy itu hebat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka rihlah, berniaga, berjalan, bermusafir, mengembara musim dingin dan musim panas ke Yaman terus ke Eropa, bolak-balik. Karena negeri Quraisy itu, Makkah itu kan negeri yang tidak ada sumber-sumber penghidupan. Wadin gairi di zar'i, itu suatu lembah yang tidak punya tanaman. Jadi mereka untuk mencari tanaman ya harus berdagang. Dia seping beternak di gurun-gurun, termasuk merampok-merampas. Mereka ambil barang-barang dari Yaman. Yaman itu pusat pedagang dari arah timur, dari laut-laut pun Yaman. Mereka yang membawa ke Eropa dengan kapilah-kapilah unta yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan unta. Termasuk Utsman bin Affan juga punya ribuan unta. Namanya kapilah dagang. Dibawa ke Eropa. Lalu mereka berniaga di situ sampai ke pusat-pusat jantung Eropa. Ketika itu kan Romawi masuk. Nanti barang-barang dari Eropa mereka lagi bawa. Pulang pergi mereka tuh singgah di Madinah, mampir ke Makkah, langsung ke Yaman, terus. Nah, di saat di tahun ke-6 Hijriah, beberapa orang tokoh-tokoh Quraisy Makkah ada di Eropa dagang. Tokoh-tokohnya dagang. Dan Kaisar Romawi menyuruh mencari, ada enggak orang-orang Arab di negara gitu kok yang berkunjung pada negara, dicari, dapatlah tokoh-tokoh. Bertemu dengan Kaisar. Ketika itu hampir-hampir tertarik Kaisar Romawi, penguasa dunia, untuk masuk Islam. Tapi penasihat pembisik-pembisiknya mengatakan bahaya. Kalau Kaisar masuk Islam, menimu ajakan Muhammad, nah rakyat Kaisar semuanya Nasrani. Nanti ada apa-apa nanti. Nah, kalah keimanannya mulai menyala itu dengan ketakutan kehilangan kekuasaan yang sekarang sedang di negara Romawi kini. Habis-habisan. Itu hebatnya manisnya kekuasaan. Terus kulumit. Dan dua negara aku saling sama lah dengan gini, saling berebut pengaruh di negara-negara lain. Sebagian negara-negara Arab yang terpencil itu dikuasai oleh Romawi, sebagian oleh Persia. Nah, di satu saat kalah bangsa Rum oleh Persia. Setelah kekalahan mereka akan menang melawan Persia, bangsa Rum. Gulibatir Rum, itu ayat pertama. Diinformasikan setelah kekalahan Romawi, tidak lama kemudian mereka akan mengalahkan negara Persia. Dan itu janji Allah. Janji Allah untuk memenangkan bangsa Romawi, mengalahkan Persia. Itu ayat sebelumnya. Dan janji Allah itu benar. Kan janji Allah. Sebab kemenangan itu, pertolongan itu Allah yang beri, bukan kekuatan. Kekuatan banyak, kepintaran kan usaha manusia. Itu ayat Alif Lam Mim, gulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd
Wa yaumaidzi yafrahul mu'minun. Ketika terdengar kabar berita bangsa Romawi bisa mengalahkan Persia, orang-orang mukmin, orang beriman merasa gembira. Karena Nasrani itu lebih dekat kepada Islam. Sementara bangsa Parsi bangsa penyembah api. Yafrah, gembira orang mukmin. Binasrillah, ayat kelima. Kemenangan orang Romawi itu kan atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Jangan lupa, kemenangan siapapun semuanya pasti biiznillah wa nasrillah. Allah izinkan, Allah restui kemenangan itu, dan Dia yang paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, golongan apa, penguasa apa, pemimpin apa, negara apa yang akan beroleh kemenangan. Terlalu banyak hikmah di balik itu. Yang suruh mayasya, Allah akan menolong, membantu siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki kita tidak tahu. Wa huwal azizur rahim. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Terus kalau itulah wa'adallah, ayat 6. Itulah janji Allah. Allah berjanji menolong, membantu bangsa Romawi mengalahkan Persia. Anak kita pacik siko nak parang, anak kita pacik siko janji Allah. Yang kedua, nasrullah. Janji Allah, pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong siapa saja yang dikehendaki. Itu ayatnya. Nah, wa'adallah, itulah janji Allah. Itulah janji yang telah Allah janjikan, wa'dan. Jadi istilahnya dalam ayat berbunyi kan wa'dan zikr. Itu zalika wa'dun, itulah janji yang pasti yang telah Allah janjikan, dan Allah tidak akan menyalahi, mengingkari janjinya. Apapun yang dijanjikannya, bukan hanya menolong, dalam segala hal. Apapun yang Allah janjikan pasti benar, pasti ditepati, pasti dipenuhi. Allah tu la yukhliful mi'ad. Itu pecik are-are ganggam teguh-teguh. Jalape jan tengah. Apapun yang Allah janjikan pasti diwujudkannya, pasti benar, Dia tidak akan mengingkarinya. Karena Allah tu al-haq. Al-haq Allah itu. Wa wa'dukal haq, janji Allah pun adalah benar. Masalahnya keimanan. Keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita yang perlu diperkokoh, yang perlu diperkuat. Keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada apa yang Allah janjikan harus kokoh, harus kuat. Karena kalau tipis itu orang tidak percaya kan. Itu intinya keimanan, intinya keyakinan, kepercayaan bahwa yang memberikan kemenangan, yang menolong adalah Allah, bukan kekuatan, bukan banyaknya. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak bi iznillah. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'da. Walakin dan tetapi masalahnya aksaran nas, banyak, aksar itu lebih banyak ya, berarti mayoritas ya.
kebanyakan atau umumnya manusia la ya'lamun, tidak mengetahui ini, tidak mengilmui ini, dan tidak mempelajari itu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah lah. Namanya ma'rifatullah. Melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, melalui ayat-ayat Allah. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Yang tahu mereka cumalah tentang kulit-kulit dunia. Jadi mereka banyak yang tidak tahu, yang tidak mengerti sama sekali tentang Allah. Ilmu mereka hanya berkisar tentang kulit-kulit dunia. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mudah-mudahan tak saya tahu. Apa yang masuk dengan kulit-kulit? Ya, zahir itu kan yang lahir. Zahir itu kan yang nampak. Dan jale-jale sen. Kita rujuk, suka ada beberapa catatan atau beberapa tafsir yang kita kopikan tadi. Beberapa hal yang kita jalihkan. Bahwa yang dimaksud antara lain itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Yang mereka ketahui adalah mereka Asia, mereka kebanyakan manusia. Walaupun mula-mula itu tertuju kepada orang kafir Makkah, tapi umum kebanyakan manusia itu mereka tahu adalah masalah dunia dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia. Ilmu mereka hanya berkisar tentang kehidupan dunia. Tidak lain dan bukan bagaimana bercocok tanam, ziraah, tijarah, niaga dan bisnis, membangun, berkarya. Kapan panen, kapan pemilu, begitulah semuanya. Bagaimana nih perkembangannya? Pokoknya yang ada di tengkorak di mana mereka adalah ilmu tentang itu. Kalau bahasa awaknya tanggal berapa? Bilo. Pokoknya itu. Lah sarang mengapa lado kini kok? Lado. Sawah kena sawah. Pokoknya yang ada di benak mereka sehari-hari itu zahiran. Di zahiran yang nyata-nyata. Ya entah tersinggung awak gua tahyo nak je. Ya'lamuna amra ma'ashihim mata yazra'un wa mata yahsudun wa kaifa yaghrisun wa kaifa yabnun. Mereka hanya tahu setentangan kapan mulai musim panen, musim menyabi, mulai menanam, kemudian bagi kita membangun negara, negeri, segala macam. Tidak salah, tapi hanya itu saja yang lahir-lahir. Dalam tafsir lain ulama mengecekkan mereka mengetahui tentang dunia kok istilahnya yang kulit-kulitnya, tapi yang inti dunia tidak tahu. Bahasa dunia kok sifatnya sementara, akan fana, dunia kok tipu daya, kebahagiaannya, kesenangan cuma sementara dan sedikit. Dunia kok nanti akan berakhir, dan mereka hidup dunia bukan untuk menjadi orang dunia dan untuk berlama-lama di dunia. Tidak, dunia tempat singgahan. Bagaikan musafir lalu singgah di dunia untuk menyelesaikan tugas-tugas. Iko yang kebanyakan manusia itu tidak tahu. Dan tahu mereka tentang dunia hanyalah itu. Makan, tercelik, lelok, senang-senang, galu-galu, main-main. Yang ada di benak mereka, walaupun profesor, doktor, yang banyak kali-kali mereka tentang, tapi tentang akhirat mereka ghafilun. Salat saya nak beres. Ya. Cobalah awak mengaji pagi gua.
Ada orang tak dengar. Sebab dunia nak di tengkurak no dunia dulu. Kemangalannya kan. Jadi kalau orang Muslimnya akhirat ku tersambi aja. Ya selagi orang tidak mengatur hakikat dunia, hidup dunia, manga ke dunia, maka mereka akan jadikan dunia ke tempat tujuan, bukan tempat singgahan. Ini beda tu. Tempat singgah balik dengan tempat tujuan. Tapi kalau orang menjadi tempat singgah menjadi tujuan, tak tahan sinan. Jembatan cuma penyeberangan yang mengantarkan kita ke seberang. Tidak mesti kita berleha-leha berlama-lama di atas jembatan, apalagi membangun rumah di atas jembatan. Lebih-lebih orang-orang adalah usianya usia di remaja senja. Ingin jadi remaja aja. Ingin jadi remaja aja. Dikasihnya namalah remaja sore. Kalau bahasa kampung mo orang muda kasanjuan namanya. Zahiran minal hati dunia wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka tentang akhirat sangat lalai sekali. Di ujung ayat 8 kita paci ujung ayat 8 dulu. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kita lompat ke ujung ayat 8. Dan katsiran, banyak sekali daripada manusia itu biliqa, tentang perjumpaan, persuan, bertemu dengan Tuhan mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, lalu mereka mendapat balasan la kafirun. Benar-benar mereka mengingkari tentang liqa. Kenapa? Karena mereka radu bil hayatid dunya. Balik kita ke surat Yunus. Mereka sudah merasa cukup, merasa berpuas-puas, merasa senang, radu. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 7. Radu di situ dikatakan puas ya. Mereka puas, ridha dengan kehidupan dunia, yang sifat kehidupan dunia seperti itu. Wa tama'annu biha, tentram. Kan dalam penampalannya kita baca tatma'innu, tentram, tenang. Jadi mereka merasa tenang, merasa tentram biha, dengannya kehidupan dunia. Balik biha tu, dengannya, nya apa ini? Nya kehidupan dunia. Nyaman, merasa tentram, bergembira dengan itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang mereka tentang ayat-ayat kami mereka lalai. Baik ayat-ayat yang tertulis ataupun ayat-ayat yang tidak tertulis, yang jelas-jelas, yang terang-terang, yang nyata-nyata ayat Allah. Mereka lalai, lengah, abai, bahkan tidak peduli, cuek. Nabi dulu pernah mengadu kepada Allah, dan jangan sampai awak termasuk orang yang dikadukan Nabi kepada Allah. Qala Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Surah Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul, wahai Tuhanku, kaumku mengambil dan menjadikan Al-Quran ini barang yang mahjur, barang yang dilecehkan, disepelekan, ditinggalkan, dicuekkan, mahjur. Hijrah ku mereka berpisah
hijrah ke mereka meninggalkan. Jikalau mahjura mereka jadikan Al-Quran itu barang yang ditinggalkan, yang disepelekan. Mereka tidak merujuk kepada Quran, dan mereka tidak menjadikan Quran itu petunjuk, tuntunan bimbingan. Kok karibana Quran itu hanya mereka baca-baca, tetapi mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kau oleh mana paling banyak kini kau agak tersinggung seketik, tapi biarlah. Kita hanya menyemarakkan hafal, tapi tidak peduli dengan isinya. Jangan tersinggung, tapi kau realitanya begitu. Contohnya ketika ada kajian-kajian Quran, tafsir mereka tidak datang. Tapi mereka ramai-ramai mengadakan perayaan-perayaan tentang Quran, khatam Quran lah. Kita tidak menyindir, tapi memang seketika harus disampaikan. Mahjura, sesuatu yang dilecehkan, diabaikan, ditinggalkan, disepelekan, dan tidak dipedulikan. Itu kedua Rasul. Nah, mereka lalai an ayatina walladzina hum, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Ayat itu kan bisa yang tertulis Quran, bisa ayat yang merupakan tidak tertulis alam, atau mukjizat juga termasuk ayat. Lalai. Dengan catatan kita bukan melarang orang baca Quran. Melarang baca Quran siapa? Menyuruh bahkan, mendorong bahkan, menyemangati bahkan. Bukan mencegah orang menghafal Quran, mahana kita motivasi, kita bagi reward. Tapi kalau sampai di situ, kita mahjura. Demikian komentar Ibnu Taimiyah, mahjura. Tidak jadikan Quran itu sebagai sumber rujukan, termasuk sebagai tuntunan, pedoman, bimbingan dan petunjuk. Padahal pangkal daripada surah Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Diulang nanti dan surah Baqarah 186. 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Enggak pengaruh hudan. Agafilun. Walaupun Gafilun yang kasih ayat surah An-Yunus ko tidak sama, tapi seketik-seketik karena aja gitu. Kalau siko kan makasihnya Gafilun kan memang mereka terhadap Allah memang lalai sama sekali. Karena mereka habiskan waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, usaha mereka, hari-hari mereka, dan segala potensi yang mereka miliki hanya untuk al-hayatud dunia, untuk kepentingan dunia. Cobalah kena sehari-hari orang banyak isi tengkoraknya, isi kepalanya. Yang ditanyakan tentang, yang diskusikan, yang dirapatkan, yang dibahas, yang berhabis-habisan mereka mencari ilmu, menuntut ilmu, gelar sampai tinggi-tinggi, kebanyakan. Bahkan ilmu agama pun dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Sampai mereka menuntut ilmu, pangkat sekian, gelar-gelar itu, piagam itu, hanyalah untuk batu loncatan untuk mencari kehidupan dunia. Mikirnya membiak sekian tu yo, tak mau dah, harus harus diagon mana? Kena nak naik pak. Motivasi mempelajari agama. Kalau masalah dunia, pelajarilah dengan niat itu. Tapi kalau mempelajari hukum syar'i untuk motivasi itu salah betul dalam hadis Nabi. Kita tidak masuk ke situ. Balik kita ke situ. Waktu lampi habis. Mudah-mudahan kita jangan sampai orang yang istilah hayat ke la yarjuna liqa. Ana satu radu bil hayati dunya watma'annu biha an ayatina gafilun. Nampak ya? Kenampak wah? Tidak yakin, tidak percaya akan bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk tingkah laku kita, lalu diberi balasan. Satu, merasa puas dengan dunia ini, bahkan tentram,
nyaman dengan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat. Akhirat itu tayo tenda. Nan ijo nan tali, nan iswa, nan kini, di matumbuh. Situ lu siam ko nyale kini lu. Ko beroso ndak beroso, nantilah. Ko ujuan nama saudara ko, tu baju lai. Saudara ko nah, itu prinsip orang hantu dunia namanya. Masing-masingnya mempunyai anak, maka jadilah kamu menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Dua tempat itu mempunyai anak, maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Gitu dalam sebuah riwayat hadis. Ulaika ma'wahum, mereka ko ma'wa, bukan ma'wa nan celai ko, ma'wa Al-Quran ko. Ma'wa tempat kediaman, tempat mereka bisa beristirahat, tempat mereka bisa berlindung dan nyaman di situ, namanya ma'wa. Awa itu menuju ke tempat bisa berbaring, bisa mengolek, bisa rehat, bisa nyaman. Itu makanya asal bau kahfi, awa ke kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi. Jadi ada orang nan ma'wanya surga, ada yang ma'wanya jahannam. Ada yang jannatul ma'wa, ada yang ma'wanya nar. Ammal ladina kafaru, ammal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu ayakhruju minha, dan seterusnya. Nah, mereka ko sia mereka ko ulaika, mereka ko nancako. Mereka yang tidak meyakini, tidak percaya adanya pertemuan dengan Allah, mereka yang merasa puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, mereka yang merasa tentram nyaman dengan kehidupan dunia, dan mereka yang setentang ayat-ayat Allah, lalai mereka ko ma'wa mereka, tampe mereka diam, ma'wa, atau bisa tempat tinggal, adalah nar. Kenapa nar? Logikanya sudahlah. Orang yang tak percaya ke hari hujan tak membuat payung. Itu logika sudah. Tak perlu profesor nak mengkaji itu dah. Tak percayanya gabak tu tanda hujan. Dia bawanya payung. Dia bawanya mentel. Itu dalam perjalanan tu. Anda kayak hujan tadi tu. Anda percaya bahasa orang razia, ko razia gabungan namanya. Aman tu cen. Beko anu lah. Anda bawanya SIM, anda bawanya lem, anda bawanya perlengkapan. Nah, bagaimana kalau orang tak percaya bertemu dengan Allah? Ada hari pertanggungjawaban. Kalau tak percaya, tentu akibatnya, efeknya apa? Jadinya di dunianya tak bersiap-siap. Tidak berbekal, tidak berbenang untuk menghadapi hari itu. Nah, ketika hari hujan, ya kehujanan. Ketika hari dingin, ya kedinginan. Ketika orang makan, ya keritaan. Wajar sajalah mereka yang tidak yakin, tidak percaya, tidak berbekal, tidak bersiap untuk akhirat. Tentu mereka tidak bersiap, tidak beramal, tidak punya bekal. Wajar sajalah, itu adil. Adil mereka di neraka. Adil. Ini siapapun yang masuk neraka adalah adil. Dan siapapun yang masuk surga adalah rahmat. Sangat adil. Orang yang menghabiskan waktunya pagi, sore, siang, malam, yang ada di benaknya adalah masalah dunia. Yang cakup gajinya. Yang mereka kaji, mereka ceritakan, mereka obrolkan di madi dua, tidak sanginik ya masalah tentang kehidupan akhirat. Padahal kemati.
Masih TikTok ya lah yang nak mati. Masih joget-joget jo. Hanya nak sarah mela Indonesia kurang lagi. Kau tinggal ke pai. Ke pai. Banyak mudo-mudo. Lain tele ini pandian. Kau nyarah pemimpin Indonesia. Yang orang tua tu Allah tu. Mula 70 kata itu Allah. Itulah perpanjang usia. Jadi dunia kau kan lah kacau dunia 70 tahun. Lagi lo kepada orang nyolong gadang le. Tapi orang nyolong gadang kau orang batu-batu lah. Cahaya lo negari. Jangan orang masalah ilmu gitu. Kejiwaan tak sinan dah, kejiwaan ikhwan. Semua milik selemu je kata jauh. Acak. Itu nya buka-buka ngaji nah. Non zahiran mulanya. Nan kulit-kulit mulanya. Buka nah kau cabiaknya kan. Bima. Lihat bima. Bima kata-kata bi itu sebab. Bi itu sebab. Aduh. Mereka itu tempat tinggal mereka neraka bi. Lantaran sebab, karena sebab atau disebabkan apa yang mereka usahakan mereka kerjakan dalam hidup. Kerja mereka, usaha mereka nancekoh. Mereka berpuas-puas diri, merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai dengan dunia aku, seakan-akan tak akan mati-mati, seakan-akan tak ke tua-tua, seakan-akan selama-lamanya. Lau yu'ammaru alfasanah, makan ingin juga nanti dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi, dan panjangnya umur itu tak bisa lo menjauhkan mereka dari neraka kalau itu kerja. Wa ma hum bimuzahzihi minan nar, tak bisa menjauhkan mereka daripada neraka. Ditambah no umur kita 10.000 tahun lah. Tapi kalau masih tak ikut kajo, tetap ujungnya wa ma huwa bimuzahzih, tak bisa menjauhkan dari neraka. Fama asbarhum ala nar, angka sabarnya mereka berintis jalan semenjak di dunia menuju neraka. Bima disebabkan apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan dalam dunia. Inti kajiwa sesebuah kau intinya. Pertama, untuk kita lah bahwa pertemuan dengan Allah itu pasti. Itu untuk kita. Untuk apa? Menerima pembalasan daripada apa yang kita kerjakan dalam hidup. Maka itu bersiap-siaplah, berbenahlah, berbekallah. Yang kedua, dunia itu tempat singgahan. Kita sedang dalam perjalanan. Kita adalah orang yang bersafar, musafir. Dan sebentar lagi musafir itu akan sampai di tempat persinggahan berikutnya, itu kematian. Untuk itu janganlah tempat singgahan jadikan tempat tujuan. Lah habis panik. Dah dapat lu makan dan minum sebentar, tu lanjutkan perjalanan. Jangan berencana lu untuk tinggal di bawah tang kayu tu. Tang kayu ku tempat bertaduh nak. Jangan berencana lu tinggal situ. Heboh lu situ kan. Heboh situ. Itu yang kedua. Kau untuk awak, kau tak untuk orang kaji, untuk awak. Untuk awak kaji bahasa dunia kau tempat singgahan, bukan tempat tujuan. Yang ketiga, siapapun yang lari, yang menghindar daripada petunjuk Al-Quran, dia pasti celaka. Satu-satunya pegangan kita agar selamat kehidupan dunia dan akhirat adalah kembali kepada petunjuk yang telah Allah turunkan, itu Al-Quran. Cuma tidak bisa kita langsung memahami begitu saja tanpa ada penjelasan uraian dari Nabi.
Kemudian para ulama-ulama telah menyusun kitab-kitab. Kalau Al-Quran kusa langsung turun, diampuan ke bawah, tidak perlu Nabi diutus. Tidak perlu Nabi diutus. Tapi berarti Quran perlu dijelaskan, diuraikan. Itulah dia hadis-hadis Nabi. Itu yang ketiga. Kalau ingin selamat, pegang Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus. Yang terakhir, yang keempat, bahwa karena masa-masa hidup itu lah ndak bara lah. Karena kita kok lah lama tiba ke dunia. Kalau kau awak lah lama tiba ke dunia. Ndak baru datang ke dunia. Kalau nan cangak-cangak tentang dunia aku, orang nyolong lagi ya. Nyolong lagi ya, nyolong gadang. Remaja, wajar saja nyonjek-onjek ikan kembali. Tapi itu onjek-onjek. Kau kaji buru aku. Pakai onda mangke-angke, bagi yong-yong. Pokoknya kalau nampak tabu jual lalu terbelintang patah. Sakalo ke ditampuh, sakalo kerajaan, dia orang muda. Nya jolong tibo, jolong gadang, orang jolong tibo tu canggak menjadi loh. Awak nak lamu tibo ko, kita canggak leh. Allah tu. Itu mencingak-cengak dah. Pailah kau ki tinggi tu Awak nak lamu ki tinggi ko, nak perlu mencari lah. Nan jolong mencengak-cengak ki tinggi sia. Orang Pekanbaru, orang Medan, orang Palembang, tak ada nampak ki tinggi. Ayo cicang, betul. Alah lama ki tinggi, lawan ki tinggi, wak. Masih mencangak-cangak ki tinggi kan? Enggak. Hari lah petang, matahari lah petang. Lah lari sanjo. Kok kabar lah bantu kaji wak kini? Kau ya bantu salah kaji wak tu. Kok kanai atau tak kanai itu kebaya lah. Dan jadi itulah ayat yang kita baca. Dan tadi kita pahami bukan satu pun, ada 4 buah kitab tafsir tadi yang sempat buka supaya yang salah dan keliru memahami. Karena Al-Quran itu dipahami dengan akal semata, kadang-kadang bisa menyeleweng. Harus balik kepada tafsiran sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama. Sekian. Jadi silakan. Kita ambil saya sebagai ilustrasinya dah, ilustrasinya. Dan intinya lah, tak perlu menjadi chef nalo tu. Pai saya ke Semparaya tu, atau ke rumah makan yang paling lama, di samping lama, bergizi, berprotein, bervitamin, makan senang. Jawa balilo bawang, sipade lang kue, kunyi, lado, sarai dan kunyi. Sangsim parui, keluar biti. Itu kira itu. Tak perlu kita dalam sebut awak tak bidang awak. Cuma mengetahui dasar-dasar ilmu perlu. Dasar-dasar keimanan itu wajib fardu'ain. Dasar-dasar rukun Islam itu fardu'ain. Dua tu. Tapi yang bertafakuh, yang berdalam-dalam adalah ahlinya. Ahlinya. Dan ahlinya itu, ini juga adonan orang ko labai langko. Segalo sekete adonan spesialis profesional di bidang itu. Jadi kita orang awam sama orang awam. Rasanya tidak perlu apa mencari buku hadis, buku tafsir. Di rumahmu ada 2 balai jenis kitab tafsir. Anda perlu pak bali saudaranya. Bali saudaranya 1 juta loh. Itu tidak perlu loh.
Abah mengkuasalah. Si Hamdi pergi ke surau bertemu si Hamdi surau lah sudah. Kita bukan beraja, tidak boleh seorang tu. Orang yang berilmu tanpa guru, setan guru. Besar kemungkinan setannya bisa diadu-adu setan. Makanya kita tidak boleh otodidak. Yang boleh otodidak tu yang punya dasar. Dasar tafsir sudah ada, dasar ilmu hadis sudah ada, dasar usul fikih sudah ada, dasar nahwu saraf sudah ada. Minimal ada 5 dasar, silakan otodidak. Memperpanjang membaca, tapi tidak ada dasar. Langsung seberaja kita beli buku, baca-baca. Kemudian Syekh Google lagi, itu sangat-sangat berbahaya. Ini tidak ada belajar yang sampai pakai guru. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar dengan guru. Jangan dengan buku. Buku membantu kita untuk mengingatkan, untuk mempelajari. Tapi yang guru beraja guru kah? Bahkan ketika guru mengajar dalam adab ta'lim, gurunya letakkan semua, fokus. Sayang telinga. Sebut nama guru ko, mencelik muncung guru, menengah guru. Sebab orang kalau nampak guru mengkoyo lah. Nampak kami bentuk guru itu nak perlu guru. Sampai kini Pak, guru SD boh, namanya Bu Nurjana. Papan tulisnya masih nampak dah boh. Halus, kasar. Pelajaran dulu mana? Belajar menulis. Halus, kasar. Masih nampak dia papan tulis. Itu gurunya mencelik guru, mencelik papan, mencelik tulisan. Atau contoh duduk iq'a. Enggak tahu duduk iq'a. Kalau nak celik guru narang iq'a. Tasbih enggak tahu tasbih. Tasbih kan melipat-lipat tangan, enggak tahu tasbih. Nan tasbih ko mangko. Dalam masjid tak boleh terkeko sebelum salat. Itu contoh. Jadi tidak perlu kita mencari kitab-kitab semua karena usia. Di samping kita tidak bidang kita itu. Cari sajalah guru yang kita anggap ada keilmuannya di situ. Ada pengalamannya, ada pelajar, sudah belajarlah sama dia. Apakah Pak menganggap mau guru atau tidak, nyaleh mau guru di rumah sekolah. Itu juga juga. Pak Hamdi pergi ke surau, basuh Pak Hamdi di surau. Alah, bantu salah. Itu salah jawabannya. Semoga, jadi kalau ingin makanan lama, dapat dulu ke dapur. Pak Paulo bawang ke sini minyak goreng, si padeh, lengkue, saladari, segala macam. Lamu nak kemakan jadi nak. Mudah-mudahan jawapan nombor walaupun tak pas tapi pasan salah. Semoga berbeda. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.